Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala MTS Salafiyah Kajen dan tak ketinggalan siswa-siswi MTS Salafiyah Kajen, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan mapel akidah akhlak kelas 7 bab 7, yaitu iman kepada malaikat dan lainnya. Artinya iman kepada perkara yang gaib, baik itu malaikat, baik itu iblis, baik itu jin dan setan. Sebelum kami mengutarakan lebih lanjut, mari kita kupas tuntas, yaitu pertama, yaitu pengertian tentang iman. Apakah apa yang dinamakan iman itu? Ya. Yang kedua yaitu dalil. Dalilnya tentang adanya malaikat ada apa enggak? Dalil tentang adanya setan ada apa enggak? Dalil adanya iblis ada apa enggak? Dalil adanya jin ada apa enggak? Ya. Yang ketiga yaitu tugas dan sifat-sifat malaikat, juga iblis, setan, dan jin. Yang keempat yaitu hikmah beriman kepada perkara yang gaib. Ya. Kami lanjutkan, yaitu tentang pengertian iman. Pengertian iman kepada malaikat, karena malaikat itu juga bahasa Indonesia, yaitu malaikat. Dari mufradnya yaitu malak. Malak artinya adalah kekuatan. Dan juga malaikat itu adalah ar-rasul, utusan. Malaikat tidak dapat dilihat. Dan malaikat tidak punya hawa nafsu seperti manusia. Ya, tidak makan dan minum juga. Dan malaikat hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berzikir, hanya ingat kepada Allah taala. Ya. Dalil adanya malaikat, ya, dalam kitab, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun sayyidatun la ya'sullaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Dan ketahuilah bahan bakar dari api neraka adalah manusia dan kayu, yang di situ penjaganya ada malaikat yang keras dan kasar. Nah, ini adalah menunjukkan bahwasanya malaikat itu ada, ya, malaikat itu ada. Yang kedua, dalil tentang adanya jin. Dalam Al-Quran telah disfirmankan, wa husira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri wa hum yuzaun. Dihimpun untuk Nabi Sulaiman
dan beserta tentaranya, kelompoknya, baik itu jin, manusia, dan burung, mereka adalah digiring semuanya. Ini artinya apa? Ini bahwasanya jin itu ada, termasuk barang yang goib. Karena pada waktu itu Nabi Sulaiman mempunyai kekuatan, ya. Sebelumnya sudah diterangkan bahwa Nabi Sulaiman ini punya kelompok dari manusia juga, dari jin juga, dan bisa berbicara dengan hewan. Yang ketiga, dalil tentang adanya syaitan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Hai para manusia, makanlah apa yang ada di bumi dengan halal dan bagus, dan jangan mengikuti tingkah laku setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh ternyata bagi kamu semua. Ini adalah menunjukkan bahwasannya setan itu berarti ada, karena alamnya adalah alam gaib. 4. Dalil tentang iblis. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pada waktu itu Nabi Adam telah diciptakan. Malaikat berkata, malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, yang menyuruh adalah Allah. Mereka sujud, tapi iblis tidak mau, ya, karena mereka durhaka, ya. Dan ini adalah menerangkan bahwasanya iblis itu ada, ya. Tugas dan sifat-sifat malaikat. Kita tahu malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua Mikail, memberikan rezeki. Yang ketiga Israfil, meniup sangkala. Ijrail, menyabut nyawa. Malaikat Munkar Nakir bertugas yaitu di dalam alam kubur. Rakib dan Atid adalah mencatat amal baik dan buruk. Malaikat Malik bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Malaikat Rizwan bertugas menjaga pintu surga. Ajaran yaitu sifat-sifat malaikat. Malaikat yang dibuat dari cahaya tidak mungkin mendurkai dengan Allah. Yang sifat-sifatnya adalah selalu bertasbih siang dan malam, suci dari sifat-sifat manusia dan jin, selalu takut dan taat kepada Allah, tidak pernah maksiat, dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan. Bisa terganggu dengan bau yang tidak sedap dan tidak makan dan minum. Adapun sifat-sifat jin tidak dapat dilihat oleh indera mata, diciptakan dari api yang sangat panas. Ada yang mengakui keesaan Allah dan ada pula yang membangkang perintah Allah. Itu sifat jin. Adapun sifat iblis dan setan tidak dapat dilihat oleh indera manusia, diciptakan dari api dan yang sangat panas. 3. Angkuh dan sombong sebagai sifat dasar setan dan iblis, selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Ini bahwasanya diterangkan dalam syarah, dalam tafsir menerangkan, kalau tidak salah di Ibnu Abbas, ya, dalam tafsir bahwasanya iblis itu mempunyai 2 anak, yaitu setan dan jin.
yang mana iblis itu terbuat dari api. Kalau iblis itu adalah dulunya penghuni surga, karena dia itu ingkar kepada Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, akhirnya diusir dari neraka, dari surga. Sampai sekarang dia bersumpah ya akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Yang mana iblis itu punya dua anak, satu setan, yang kedua jin. Kalau setan mereka durhaka selamanya, ya kafir. Kalau jin bisa Islam, ya bisa Islam, bisa juga kafir. Ya, ini ada keterangan dalam tafsir seperti itu. Ada pun hikmah beriman kepada malaikat dan lainnya. Satu, mengenal keagungan Allah, kekuatan dan kekuasaannya. Dua, dapat mempertebar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, syukur kepada Allah terhadap manusia sehingga memberi tugas kepada malaikat dan mengawasinya. Yang keempat, kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas melaksanakan perintah Allah. 5. Merupakan motivasi atau pendorong bagi kita senantiasa berbuat kebaikan menjauhi perbuatan yang jahat. 6. Lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan. 7. Selalu berjalan-jalan di jalan Allah, jangan sampai mengikuti jejak langkah setan. Ini adalah materi kelas 7 akidah akhlak. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna, yang mana dalam masa ini adalah masa daring. Ya, mudah-mudahan anak kelas 7 bisa memahami karena kondisi seperti ini. Dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, sumaridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.